Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bahkan sedunia dimanapun Anda berada, dan pastikan Anda bisa menyimak dari video yang saya sampaikan ini, minimal bisa menjadi sebuah pembelajaran agar kita menjadi diri pribadi yang jelas, bukan menjadi diri pribadi orang lain. Saudaraku, masih banyak pertentangan agama di dalam satu agama. Masih banyak pertentangan sebuah paham di dalam beberapa agama. Dan masih banyak juga pertentangan antara idealisme yang memuncak pada publik. Dan seharusnya orang kalau mempunyai sebuah pemikiran yang mendekati kepada keilahian, dia akan malu tentang idealisme, seolah-olah dirinya paling benar, dirinya paling suci, dirinya paling hebat. Itu adalah kebohongan dan kesombongan. Yang jelas, kebohongan itu harus Anda buktikan kalau memang itu benar menurut Anda. Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan, maka akan menjadi sebuah kesombongan. Berarti Anda setelah menyuguhkan kepada saya adalah sebuah kebohongan yang tidak ada buktinya. Maka dari itu saya akan berbicara. Hakikat semua yang terjadi itu, tak lain dan tak bukan, mungkin di dalam pemahaman keilahian yang kita berbeda. Jalan boleh berbeda, tapi muaranya akan sama. Kalau di sana disebut Allah, Arabnya dengan bahasa Tuhan itu Indonesianya, Allah itu menurut bahasa Ibraninya, My God itu bahasa Inggrisnya. Tapi banyak kitab yang menerangkan bahwa aku lebih dekat dari urat lehermu. Tapi ada yang berpandangan bahwa Tuhan itu di aras. Aras diartikan oleh Allah, langit-langit Sabtu tujuh masih ke atas lagi. Aras setelah itu baru Sidratul Muntaha. Tapi di sana ada bahwa aku lebih dekat dengan urat lehermu. Di dalam orang Islamnya itu di dalam surat Qaf. Ada bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan urat lehermu. Urat leher aja dikatakan dekat, tapi kalau di aras otomatis jauh. Maka itu bahasa kias. Maka dari itu tak lebih dan tak kurang, saudaraku. Jangan dibuat sulit di dalam memeluk agama Allah, di dalam memeluk agama Tuhan, di dalam memeluk agama yang Tuhan ciptakan. Apapun agama Anda. Tapi bila Anda tidak memahami keberadaan Sang Pencipta, ya akhirnya menjadi negara ateis. Negara kapitalis seperti Eropa yang mayoritas sekarang sudah tidak mengakui lagi adanya Tuhan. Dia hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Dan hingga terjadilah negara-negara liberal. Sehingga tidak ada etika-etika lagi kemanusiaan yang dipakai. Sehingga sekarang dengan kejenuhan negara liberal itu, bebas sebebas-bebasnya. Berpacaran, berciuman di tempat umum, tidak ada yang menegur karena siapa yang menegur malah terkena sanksi. Di negara timur hal-hal seperti itu dianggap tabu. Karena paham liberal itu menganggap bahwa agama itu membatasi gerak kebebasan sang manusia itu sendiri. Tapi begitu dilepas akan menjadi tingkah laku yang tidak terarah. Apakah begitu? Mesti harus seperti hewan. Sang perempuan satu bisa laki-lakinya 5. Berciuman di tempat umum, di taman, di gedung film, dimanapun, halte dan sebagainya. Menjadi sebuah kebudayaan yang biasa. Saya bukan protes, itu hak mereka. Tapi etika ketuhanan. Nah, orang seperti ini yang masih terputus dengan dirinya saja tidak malu, otomatis dengan Tuhan pasti dia tidak akan pernah malu. Karena pemahaman keilahian, pemahaman Tuhan tadi hanya sebatas di bibir. Maka seperti firman
sabda Rasul disampaikan bahwa suatu ketika akan datang sebuah kaum yang dia mendalami Alkitab, mendalami kitab-kitab suci, bahkan melebihi kepintarannya dari Anda semua. Tapi hanya sebatas di tenggorokan. Ini sudah terjadi. Akhirnya negara-negara liberal banyak melirik kepada Indonesia, Malaysia. Bahkan seorang profesor dengan 9 profesor sedang berkumpul di Turki disampaikan, Indonesia adalah surga pintu sebelah timur. Kalau ini kita camkan, memang betul. Anda tahu saudaraku, jenis makanan di Eropa hanya ada kurang lebih 50 macam. Di Arab Saudi tak lebih dari 40 macam. Anda di Indonesia berapa ratus ribu macam makanan. Buah-buahan di Eropa musim dingin yang hidup hanya cemara. Lainnya mati. Di padang pasir mati semua karena panasnya di atas 50 derajat. Sementara di Indonesia, tumbuhan apa yang tidak ada, buah apa yang tidak ada. Ratusan ribu macam buah yang ada di Indonesia. Persis ada di surga, tidak jauh seperti ini. Sekarang kita sudah damai dengan berbagai macam agama, berdampingan, akhlaknya baik, mulia. Orang yang mengerti tentang keilahian, otomatis akhlaknya dia akan baik, akan mulia. Karena dia mengerti betul. Dengan tulus ikhlas dia jalani kehidupan itu tanpa punya pamrih. Hanya mulia dan mulia. Maka saudaraku, ingat Tuhan itu, aras itu hanya sebuah bahasa kias. Ketahui, tak lain dan tak bukan, Tuhan itu bersama dengan hidup Anda. Jadi Anda kalau sudah tidak menghargai hidup Anda, maka Anda tidak pernah ada hidup, tidak pernah ada harganya di dalam kehidupan ini. Jangan pernah mimpi surga. Di neraka saja Anda tidak bisa mensepadankan diri Anda, akhlak Tuhan itu nggak bisa Anda wujudkan. Bagaimana Anda bisa dipercaya orang lain, dipercaya Tuhan, sementara Anda tidak sanggup ketempatan sifat-sifat Tuhan. Maka dari itu, terima kasih. Mari kita belajar. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Bahasa Inggris dan Arabnya begitu. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Yang dimaksud diri adalah Tuhan itu. Ya, hidup Anda bersama dengan Anda, makanya dia mengetahui segala sesuatu yang ada pada setiap manusia. Kalau Anda tidak taat, sekali lagi, Anda tidak taat dengan hidup Anda sendiri, maka Anda tidak akan pernah menemukan yang namanya damai, yang namanya salam atau selamat. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sukses mengawali di siang hari ini. Salam sukses, jangan lupa subscribe dan berikan lonceng notifikasi Anda. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda, selamat siang.